Saya lahir besar di bumi Melayu Lancang Kuning ini. Saya tidak rela bumi ini dikotori dengan kemaksiatan. Takbir! Takbir! Saya sudah lama mengingatkan bertebaran prostitusi di Kota Pekanbaru. Saya kira tidak mungkin aparat tidak tahu. Apakah matanya buta atau kupingnya tuli? Saya juga melihat bagaimana tempat hiburan malam tidak mengikuti sama sekali jam operasional. Saya berapa kali lewat di sini mau berangkat sholat subuh, lampunya mati, tapi mobil berjejer ratusan. Ini mau jadi apa bumi Melayu ini? Saya juga melihat kondisi anak-anak muda kita. Saya pernah berangkat mau sholat subuh ke masjid. Ada 2 laki-laki dan 1 perempuan, rambut pirang, dalam kondisi mabuk. Apa ini mau kita jadikan generasi ke depan masyarakat Melayu Riau? Tidak. Saya sudah ingatkan berulang kali. Bahkan Lembaga Adat Melayu Riau tahun 2023 sudah mengeluarkan warkah untuk pemerintah daerah maupun DPRD agar mengeluarkan peraturan daerah, tetapi sampai hari ini tidak pernah terwujud. Ini adik-adik mahasiswa, saya hargai kalian yang hadir di sini. Bangunlah idealisme kalian. Tetap jaga bumi Melayu ini. Saya cinta terhadap Kota Madya Pekanbaru. Saya cinta terhadap kepolisian. Tapi saya lebih cinta bumi Melayu Lancang Kuning. Saya ingin katakan kepada bapak-bapak sekalian, saya kemarin sudah bertemu dengan Kapolresta. Saya sarankan tidak cukup hanya membuat surat pernyataan. Saya ingin tempat hiburan malam ini segera dicabut izinnya. Setuju? Setuju. Kekuasaan dan kewenangan ini ada di tangan wali kota dan ada di tangan aparat kepolisian. Saya kenal betul wali kota dan wakil wali kota kita adalah orang yang selalu ke masjid. Tetapi kalau membiarkan kondisi-kondisi kemaksiatan seperti ini, saya besok akan bersaksi di hadapan Allah. Memang pemimpin kami tidak mau merubah. Allah Akbar. Saya prihatin sering melihat selama ini memang saya tidak pernah turun. Tapi kakak saya dengan kursi roda masih terus turun, menjadikan prihatin diri saya. Di mana harga diri Melayu kita di sini? Kalau menutup itu saja tidak sanggup, saya bisa berkomunikasi ke pusat. Saya akan katakan, dudukkan orang yang pantas di bumi Melayu ini, yang bisa menghilangkan kemaksiatan, bukan orang-orang sembarang hanya didudukkan di sini. Allahu Akbar. Saya dibesarkan di lingkungan TNI. Pangkat terakhir saya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan. Saya paham benar. Tidak pernah diajarkan di lembaga pendidikan kita, baik pendidikan Tamtama, Bintara, apalagi Perwira, untuk membela kemaksiatan. Yang ada adalah bagaimana kita berada di garis depan untuk memperjuangkan masyarakat kita, mendengar keluhan masyarakat kita, apa yang dirasakan masyarakat kita. Jangan biarkan masyarakat itu sendirian. Saya ingin katakan ini kepada kita semua, supaya ini menjadi peringatan bagi kita. Sekali lagi saya katakan, saya tidak akan berhenti sampai di sini. Kalau nanti memang belum juga bisa ditutup, saya akan hadir dan saya akan ajak kakak saya dengan yang lain sekali lagi. Betul. Setuju. Saya ingatkan kepada rekan-rekan yang ada di Kota Pekanbaru, jangan hanya karena alasan PAD kemudian kita melegalkan tempat maksiat. Banyak cara bisa mendapatkan PAD, pendapatan hasil daerah. Salah satu saya ingin katakan, dulu orang tua Pak Prabowo Subianto ketika menjadi Menteri Keuangan pernah mengatakan kebocoran anggaran APBN Indonesia itu 1 tahun antara 30 sampai 40%. Meskipun di Riau ini tidak ada datanya,
tetapi saya yakin setidak-tidaknya minimal kebocoran terjadi 20%. Kalau 20% ini bisa ditertibkan, orang-orang yang selama ini suka mencolong, suka mengambil yang bukan haknya, terus dipertegas pengawasan yang baik, dengan 20% itu akan bertambah kurang lebih 600 miliar rupiah untuk APBD Kota Pekanbaru yang tahun 2026 ini, yang saya tahu kurang lebih 3,049 triliun. Begitu juga untuk Provinsi Riau. Saya ketika pertama baru masuk duduk menjadi wakil gubernur, ada 1,2 juta hektar lahan temuan DPRD Provinsi Riau yang dikelola tanpa HGU. Saya mencoba berhitung bodoh-bodoh saja. Kalau 1 juta hektar saja kita coba selamatkan. Saya tanya sama orang yang pernah mengelola kebun sawit, 1 hektar sekali panen bisa menghasilkan 2 juta rupiah bersih. Ada yang mengatakan bisa 2 kali panen dalam 1 bulan. Saya berhitung bodoh-bodoh saja, 1 kali dalam 1 bulan, 1 juta hektar yang selama ini dikelola tanpa HGU, 1 juta kali 2 juta, ada 2 triliun rupiah dalam 1 bulan. Kalau semua kepala daerah di Provinsi Riau ini, 12 kabupaten kota, para bupati wali kota, berikut gubernur, berangkat ke Jakarta, minta izin, kami ingin menertibkan yang tanpa HGU tersebut. Bukan yang resmi, tetapi yang tidak resmi. Yang ada mengaku punya 1000, tapi faktanya 1200. Ada yang mengaku punya 500, tapi ada 600. Jadi yang dikelola tanpa HGU ini ada kurang lebih 1,2 juta hektar lahan. Dan ini temuan resmi anggota DPRD Provinsi Riau tahun 2018. Oleh karena itu, kalau ini bisa kita niatkan dengan baik, kita berkomunikasi dengan pusat, 12 kepala daerah kabupaten kota dan gubernur datang ke pusat, minta izin untuk kami membentuk tim menertibkan ini, dan uang yang selama ini lari kemana-mana yang tidak jelas kita pergunakan untuk masyarakat Riau. Setuju? Artinya kalau dalam satu bulan ada 2 triliun rupiah, 1 tahun berarti ada 24 triliun rupiah. Uang 24 triliun rupiah ini dibagi beberapa kabupaten kota. Itu kalau kita memang berniat, tidak perlu mendapatkan PAD dari hasil maksiat. Bumi Lajang Kuning ini akan semakin dilaknat Allah. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada kita semua, saya sadar bahwa suatu saat kita semua akan dipanggil Allah. Ini orang-orang yang datang ini tidak ada satupun kepentingan dibayar atau apapun. Apalagi saya pernah menjadi komandan Korem 031 Irabima. Saya pernah menjadi wakil gubernur Riau hampir 5 tahun. Saya pernah menjadi gubernur Riau walaupun kurang lebih 3 bulan. Saya tidak rela dan tidak ikhlas kalau ini dilakukan seperti ini. Sampai kapanpun saya akan coba untuk memperjuangkan ini semua. Saya tidak rela bumi tempat saya dilahirkan dan dibesarkan dikotori dengan perbuatan-perbuatan maksiat, apalagi LGBT. Apakah kita setuju rakyat Kota Pekanbaru, rakyat Riau ini akan dikutuk Allah seperti umat Nabi Lut? Tidak. Oleh karena itu, kalau memang tidak, mari kita bersama-sama. Kalau tidak diperhatikan juga, sampai mantan gubernur berbicara di sini tidak juga mau didengar, saya kira sudah keterlaluan. Berarti memang tidak punya niat untuk memperbaiki Kota Pekanbaru. Betul. Saya bertanggung jawabkan atas statement saya itu. Mulai dari Kapolda, Kapolres, Kapolsek, termasuk wali kota. Kalau tidak bisa menutup atau mencabut izinnya, yang kewenangan itu ada di tangan kalian. Saya pertanyakan komitmen kalian bertugas di Bumi Lajang Kuning ini. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Bayangkara yang sudah mengawal ini dengan baik sehingga berjalan dengan aman. Saya ucapkan terima kasih juga dari rekan-rekan wali kota Pekanbaru dan tokoh alim ulama masyarakat semua yang hadir. Mohon maaf atas kekurangan.
membeli keripik di pasar bawah, naik sepeda lalu terjatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi